Hai Sobat Investor semua. Ya, jadi hari ini gue pengen mereview salah satu reksadana juga ya yang menurut gua pantas kita untuk riset juga dan gue pengen tahu nih kira-kira reksadana ini seperti apa karena gue lihat reksadana ini minusnya tuh dalam banget. Padahal sebenarnya gue ngelihat saham reksadana saham ini tuh dulu gede juga ya. Dan kok bisa sampai minus 11% apa ya? Nah, kira-kira masalahnya seperti apa? Reksadanya apa? Reksadanya adalah Manulife Dana Saham ya kalau nggak salah. Nanti kita akan bahas semua. Nah, tujuan kamu menonton video ini atau tujuan kamu bisa mengikuti sampai akhir ini adalah supaya kamu bisa tahu opini pribadi gue terhadap reksadana ini dan kenapa kok dia bisa sampai minus 11% ya. Dengan kita mengetahui alasan-alasannya secara singkat itu seperti apa, membuat kita akan lebih baik lagi dalam mengambil keputusan berinvestasi di kedepan hari. Memang, kalau misalkan gue ngasih opini kayak gini bukan berarti lo bakal bisa menghindari dari minus. Minus itu tidak akan bisa lo hindari terus-menerus ya. Minus itu ya lo harus laluin, tetapi ada yang minusnya wajar dan tidak wajar. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu dan belajar sama-sama, tonton video ini sampai habis. Mari kita share screen aja di sini. Gue menggunakan aplikasi Bibit. Dan juga Ajaib ya teman-teman. Dua-duanya ini sebenarnya aplikasi kompetitor, tetapi gue mau pakai aja. Karena di sini gue bukan pengen kayak, oh gue bibit banget nih. Tetapi gue ya sekarang kan share konten edukasi. Mau itu melalui platform apa aja, ya sudah gitu. Hah, oke. Manulife Dana Saham kelas A. Nah, ini adalah yang gue pengen review. Kalau lo pengen tahu ini di mana, ini di back, lo cek dulu di sini, di kaca pembesar, ya, masuk ke reksadana saham, masuk ke sini nih. Manulife Dana Saham kelas A. Yang lo lihat apa? Minusnya gede banget loh, 11,71%. Nah, untuk tahu lebih detail, kita coba lihat dulu reputasi dari manajer investasinya. Mari kita lihat. Nah, kita cek di sini reputasinya apa nih guys? Pertama cek di sini. Ini kan namanya Manulife Investment Management. Mari kita lihat. Manulife Asset Management. Asset Management kayak lowongan malah. Asset Management. Oke. Oke, di sini ketika kamu lihat Manulife Asset Management ini kira-kira seperti apa sih ya? Apakah dia ada berita negatif? Oke, ketika kita lihat di sini memang tidak ada berita-berita miring ya. Biasanya kalau kayak gini akan keluar di page pertama. Artinya sebenarnya secara reputasi itu bagus. Dan lu sebenarnya juga tahu kan reputasi dari Manulife gitu, dari asuransinya juga ketahuan. Jadi sebenarnya ini bukan kayak sesuatu yang apa sih tuh gitu. Karena lo tahu juga, oh ada lo asuransi Manulife gitu. Tapi di sini adalah reksadananya. Oke, jadi dia bagus dari reputasi. Kedua, coba lihat dari AUM. AUM itu adalah total dana kelolaan pada reksadana. Setiap reksadana punya dana kelolaan yang beda-beda. Tentu, ya kalau misalkan dia besar dana kelolaannya, berarti investor percaya untuk invest di sini, ya. Berarti itu suatu hal yang bagus juga. Mari kita lihat di sini. Di sini adalah 6 triliun. 6 triliun itu bagus atau tidak sih? Nah, menurut gua 6 triliun itu sangatlah bagus ya. Kenapa? Karena menurut gua reksadana yang bagus itu di atas dari 100 miliar aja udah oke. Ya, kalau udah 1 triliun aja tuh udah oke banget gitu. Nah, ini 6 triliun, jadi 6 kali lipat. Jadi menurut gua bagus banget. Tapi ada apa? Mari kita lihat di CAGR atau Compound Annual Growth Rate. Di sini kita bisa investigasi kira-kira CAGR-nya bagaimana nih? Ya, di sini minus 11%. Dalam satu tahun terakhir, kalau lu invest dari 1 tahun lalu, sekarang udah minus 11,71%. Itu gede banget. Ya, sebenarnya kalau mau dibilang gede banget, nggak juga. Karena sebenarnya kalau reksadana saham, lo harus siap turun 40%-an, itu tuh harus lo udah siap. Karena kenapa? Lo masuk ke instrumen reksadana saham yang resikonya tinggi. Jadi lo jangan berharap kayak tiba-tiba, oh besok gue profit ya, oh gue tarik profit. Nggak gitu. Ingat ya, soalnya gue suka lihat ada yang di dalam komen tuh seperti itu. Ya reksadana gue turun. Ya iya emang turun. Lalu invest beberapa lama gitu. Lo invest sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun. Sedangkan instrumen yang lo pilih reksadana saham yang 5 tahunan. Ya nggak make sense lah. Lu jangan, ya maksudnya
jangan berharap banyak gitu. Karena memang kenapa dia untuk yang 5 tahun atau 5 tahun ke atas, karena dia tahu ya reksadana saham itu tahu ya. Itu kalau kalau di bawah daripada itu masih gejolak dan lo bakal lihat minus. Yang lo lihat di tahun lalu belum tentu di tahun depan akan seperti itu. Jadi kalau lu misalkan mau invest, pikir dulu gitu, siap atau enggak. Dan lu jangkanya berapa lama. Jangan main asal invest karena A, B, C, dia favorit. Enggak, pelajari dulu. Dari sini 1 tahun ya. Ketika lu lihat 3 tahun, 5 tahun, dia minusnya 23. Nah, ini ada apa gitu? Kok minusnya dalam? Nah, ini kita akan kaji di Top Holdings. Oke, mari kita lihat. Kita lihat dari CAGR ini termasuk tinggi ya, karena lo kalau mau lihat tinggi juga, lo lihat di sini bandingin ya. Memang ada yang 17%, cuma lo lihat yang lain. Yang positif ya paling bagus paling ya 9%, kemarin tuh sempat ada 13% gitu ya. Terus sisanya kecil-kecil semua. Ada apa? Mari kita kaji. Oke, kita lihat dari expense ratio. Expense ratio itulah biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana. Semakin biayanya kecil, itu semakin bagus. Secara teorinya begitu. Tetapi banyak juga kenyataannya, ya bahwa di luar daripada itu. Kayak misalkan, oh dia gede expense ratio-nya, tapi return-nya gede. Menurut gua itu nggak jadi masalah. Karena yang lo udah lihat di return ini adalah bersih. Apa namanya jadi udah nggak dikurangin nama expense ratio karena expense ratio tuh udah dikurangin sebelumnya gitu. Nah biaya-biayanya itu apa aja? Biaya misalkan marketing, biaya trading, biaya bayar analis, terus juga biaya apa lagi nih? Bayar ke bagi keuntungan pihak manajer investasi sama aplikasi reksadana. Ya ini 3%. 3% gede atau enggak sih? Mari kita bandingkan dengan yang lain. Ini 3% tuh, ada yang 4%, ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang 4%, ada yang 3%. Jadi kalau overall gue lihat di sini tuh dia sedang ya, sedang dan ya mungkin sedang lah gitu di sini ya. Jadi kalau mau dibilang terlalu tinggi enggak, terlalu rendah juga enggak. Dan ini ya, gue bikin di video hari ini juga itu yang gue nggak terlalu nyaman dan gue nggak suka sebenarnya. Ya kalau kita bilang bahwa oh kalau expense ratio di atas dari 1,5% atau berapa persen, ya lu nggak usah invest. Nggak bisa gitu Pak. Nggak bisa lu ngomong kayak gitu. Itu gue bantah itu nggak bisa. Kenapa? Karena lu harus lihat keadaannya tuh sekarang seperti apa gitu. Keadaannya seperti apa dan penilaian untuk reksadana bagus atau tidak hanya di expense ratio. Itu udah banyak lah. Reputasi CAGR, drawdown, ya, top holdings. Kalau semuanya bagus ternyata expense ratio-nya gede, emang lu nggak mau invest? Ya, lu invest aja gitu. Daripada expense ratio misalkan lu paksain yang kecil, ternyata dari reputasi dan juga top holdingsnya dia jelek. Mau lo kayak gitu? Kalau gue sih enggak lo. Ya toh kan yang lu dapet ini udah bersih gitu. Jangan lu pikir kayak ngirit itu adalah cara terbaik untuk lu berhasil. Enggak juga. Ya, jadi ada juga dalam suatu waktu tuh keadaan di luar dari teori. Ingat, hidup itu bukan hanya teori, ya, tapi kenyataan. Kenyataan itu tuh beda, bisa jadi dengan teori, nggak selalu sama, ya. Jadi lu harus faktor lain, lu harus tentuin juga. Jadi kalau masalah gede atau enggak, lu bandingkan dengan yang lain. Kalau kondisi saat ini ternyata expense ratio-nya rata-rata 3% dan lu paksain 1,5% menjadi standar lu, ya lu gila aja. Gitu, lu lihat aja standar itu berapa gitu. Jadi kita nggak bisa nilai baik atau enggaknya. Kalau kita mau bilang, oh indeks selalu terbaik, kata siapa? Warren Buffett bilang di sana, indeks selalu yang terbaik, ya itu kan di Amerika. Indonesia sama Amerika itu beda. Beda kondisi. Ya, jadi beda implementasi strategi. Warren Buffett kalau dia di sini pun itu belum tentu strategi investasi sama. Jadi jangan lu meniru strategi yang jelas-jelas ya apa ya ada sesuatu yang bisa berubah gitu. Setiap negara beda. Warren Buffett ke Jepang misalkan itu beda lagi. Dia lihat indeks IHSG-nya kayak Jepang gitu, dia turun-turun mulu. Strategi sama nggak? Ya beda. Itu ya kita kita pakai nalar juga gitu. Gue gue setuju sama Warren Buffett. Gue ngikutin Warren Buffett juga. Tetapi there has to be something different. Harus ada yang berbeda, guys, ya. Jangan lo terima mentah-mentah dari orang. Karena bisa jadi lo bisa lebih baik dari dia, gitu. Kenapa lo berpikir untuk menjadi dia? Jadilah lebih baik dari dia. Toh, misalkan lo kan setiap generasi harus lebih baik. Pada saat zaman Warren Buffett, dia mungkin dia ngelihat
mentornya tuh kayak, udah tinggi, tapi dia lebih tinggi dibandingkan dia. Jadi coba berpikir di atas dari Warren Buffett. Kalau lu jadi tuh supaya berkembang gitu, jangan stuck di situ, ya. Oke, sorry gue agak curhat panjang juga karena di sini tujuan gue adalah jangan memaksakan expense ratio tuh untuk kayak segini yang terbaik. Enggak juga, banyak kok gitu. Lihat faktor-faktor lain. Oke, di sini. Jadi ini standar ya. Lalu di sini ada drawdown. Drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi pada reksadana. Di sini itu 19%. Jadi menurut gua ini sangat dalam nih guys ya. Cuman ya kalau pernah nggak lebih dalam daripada ini? Pernah sebenarnya kalau beberapa reksadana lain juga. Jadi lu harus sudah siap dengan drawdown segini sebenarnya. Ya. Nah tujuannya apa? Ketika lu mau invest, lu lihat. Kalau lu turun segini, lu mampu apa enggak? Lu siap atau enggak? Makanya jadi drawdown itu jangan lo diemin. Itu adalah sebagai patokan lu gitu. Kira-kira kalau gue turun segini, gue mampu nggak? Gitu. Kadang-kadang orang terlalu fokus sama ini, dia lupa sama ini nih. Akhirnya apa? Ketika dia turun 5% dan dia ngeliat duit dia turun drastis, panik setengah mati, langsung klik sell. Nah, akhirnya kan jadinya nggak ngerti konsep invest. Ya, jadi lu harus ngerti dulu. Semua penurunan sama. Nih ya, gue sebelum berhasil di reksadana maupun di saham, lu tahu nggak gue turunnya berapa? Berjuta-juta, Pak. Iya, tahu sampai akhirnya gue plus sejuta berapa gitu di reksadana. Kalau di saham tuh sampai gue untung 60%. Lu pikir nggak ada floating loss di situ? Ada. Ya itu, maksudnya pelajari dulu. Makanya kan gue ada latihan juga kan, kayak apa namanya, semacam kayak tutorial lah. Nah, lu bisa ikutin aja. Atau mungkin lu tutorial di video lain gitu, itu bisa gitu. Oke, di sini itu sebagai patokan. Lalu kita lihat misalkan dari minimum pembelian. Minimum pembeliannya berapa? 10.000. Jadi menurut gue ini sangat bagus ya, karena bisa dimulai dari angka yang kecil. Jadi teman-teman yang nggak punya duit gede itu bisa mulai. Komisi pembelian. Nah, komisi pembelian ini dan penjualan biasanya gratis kalau reksadana online. Tetapi ada beberapa juga yang nggak gratis. Gue tahu itu. Tetapi rata-rata gratis karena memang kita tidak menggunakan tenaga sales, guys ya. Atau misalkan pihak aplikasi tidak menggunakan tenaga sales. Setahu gue seperti itu. Lalu bank kastedian. Bank kastedian ini adalah bank di mana dana investor ini disimpan. Jadi ketika kamu berpikir, wah duit gue bisa dilariin ya manajer investasi. Jangan berpikir gitu guys, karena manajer investasi tuh nggak bisa seenak-enaknya main tarik atau main tiba-tiba memainkan dana tanpa sepengetahuan bank kastedian. Bank kastedian itu harus tahu gitu, karena memang mereka tuh punya kayak sebuah perjanjian gitu loh, di mana memastikan bahwa ya transaksi juga tercatat gitu loh, dan itu juga tercatat di KSEI. Kalau misalkan lo mau jual beli di KSEI, KSEI itu adalah lembaga di mana lo kalau misalkan invest saham, reksadana, equity crowdfunding itu tuh bisa dicatat di sana gitu. Dan di sini bank kastediannya Citibank. Bank penampung adalah BCA. Bank penampung ini sangat ngaruh ketika lo mau narik reksadana. Kalau misalkan lo sama bank penampungnya ya udah gratis gitu, nggak ada biaya transfer 3,5 atau 6,5. Oke, ini masuk ke pokoknya nih, alokasi aset. Alokasi aset ini sangat penting ya. Jadi ini adalah jantungnya dari reksadana sebenarnya. Ingat, reksadana itu adalah paket investasi. Nah, kalau paket itu kan ada isinya. Nah, ini isinya nih, pasar uang sama saham. Pasar uang 8%, saham 91%. Bagus nggak, Jess? Nah, menurut gua tergantung isinya. Isinya apaan gitu. Oke, kita gali lebih dalam. Isinya di top holdings. Di top holdings lo cari lagi nih, misalkan Adaro. Adaro gimana sih sekarang company-nya gitu. Ya, lo lihat. Ya, suruh ini password lagi. Terlalu banyak password juga kurang nih guys. Nih gue masukannya buat ajaib ya. Kadang gue juga kasih masukan juga ke aplikasi lain. Secara setahun lo lihat dari grafik sahamnya dia bagus. Kita lihat dari laporan keuangannya secara singkat aja, karena memang reksadana tuh bukan tipikal yang lo harus sulit menganalisa ya. Kalau itu lo investasi saham saya sendiri gitu. Dari rasio kita lihat return on equity dan return on asset. Sebenarnya dia mau dibilang efisien, dia cukup efisien kok sebenarnya secara aset dan permodalan. Cuman dibandingkan kuartal 2 dia menurun ya guys ya. Untuk efisiensi aset maupun permodalan. Di sini ditandai dari kuartal 2 berapa dan ini dia turun. Nah, kalau turun kayak gini entah ada dua sebab. Pertama, entah dari jumlah misalkan dari ROA-nya nih, asetnya itu kegedean. Asetnya gede dan net income-nya tuh nggak apa ya, nggak support gitu loh, nggak sebesar itu ya, makanya ini lebih kecil di kuartal 3. Atau seperti ini ya, permodalan dibandingkan dengan hasilnya tuh
ya kayak apa ya, lebih gede, masih gede permodalannya gitu kan, kita mau hasilnya juga gede. Nah, dari sini kita bisa lihat ya sebenarnya harusnya ada net income di sini. Nah, earn before tax, jadi di sini adalah penghasilan sebelum pajak. Kalau kita lihat di sini dia lebih turun ya. Jadi artinya bisa jadi karena memang yang mereka hasilkan itu lebih kecil nih ya dari net income-nya. Jadi tentunya dari kuartal 2 kuartal 3 tuh ROE dan ROA-nya juga turun gitu. Asetnya mungkin tetap, tapi ininya yang turun. Nah, kalau untuk tahu detail sebenarnya lo lihat dari laporan keuangan sih. Oke, jelas. Lalu kita lihat daripada current ratio dan debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu kayak istilahnya rasio utang. Dia punya utang banyak nggak sih? Kalau kita lihat dari kuartal 2 sama sebenarnya. Tapi jumlah dia kemampuan untuk membayar lebih gede. Jadi harta lancarnya ini lebih gede nih. Ya, akibatnya di sini gede. Kalau gede di atas dari 100% berarti bagus. Dia punya utang cukup lumayan tapi dia mampu bayar. Jadi menurut gua gimana sekarang? Dividennya juga bagus tuh. Dividennya gede, guys. Dividennya gede loh, 200-an terakhir 2023. Artinya apa? Ini saham ini bagus nih, punya potensi sangat bagus gitu ya. Walaupun memang ada penurunan, tapi ya itu bagus. Saham ini dari grafik maupun dari laporan keuangannya, gue lihat secara singkat sih oke. Astra, ya lu kebayang nggak kalau misalkan gue deep lagi analyze tentang perusahaan-perusahaan ini lebih detail. Buset, ini aja bisa sampai mungkin 40 menit. Kalau gue analyze satu-satu, lebih parah lagi. Ya, ya cuman ya udah. Nah, kalau kita lihat di sini Astra International lebih kurang dibandingkan sebelumnya. Jadi memang dia penyumbang minus juga di sini ya. Tadi penyumbang positif. Kalau dari ini dia. Dari permodalannya dia berkurang ya guys ya. Dari efisiensi modalnya dia berkurang kuartal 2 kuartal 3. Sama juga dari asetnya juga berkurang dari kuartal 2 ke kuartal 3. Tapi masih cukup lumayan efisien lah gitu. Terus kalau kita lihat penghasilannya juga berkurang di kuartal 3 sebelum pajak. Ya jauh nih, lumayan nih. Nah, ini ada apa nih? Cari tahu nih, ya, lo dari laporan keuangannya. Nah, terus juga di sini ya, dari jumlah utangnya bertambah juga nih guys, dari 87% jadi 92%. Nah, kalau dari current ratio-nya, dia memang berkurang, karena memang rasio utangnya nambah. Biasanya ininya juga jadi berkurang. Ya, tetapi apakah dia mampu untuk membayar utangnya? Jawabannya mampu, karena dia di atas dari 100%. Tapi kalau jumlah utangnya gede nggak? Gede, ya ini 92%. Tapi dia mampu bayar. Jadi sebenarnya masih oke sih, ya, masih oke. Tetapi dia lagi kurang bagus aja nih beberapa waktu silam. Ya, tadinya ini bagus ya kan, tapi balik lagi guys, ya keadaan suatu saat tuh berubah. Jadi jangan samain. Dia bagi dividen 2 kali dan lumayan gede loh di sini. Gede bukan lumayan. 88 tambah 194 ya 200-an lebih setahun. Jadi ya good. Menurut gue ini saham yang bagus juga. Cuman emang lagi turun aja. Jadi ini penyumbang negatif ya. Kalau biar cepet aja guys. BCA atau Bank Capek Antri. Bank Sentral Asia guys. Oke, di sini kita lihat BCA. BCA kita lihat dari 1 tahun terakhir grafiknya itu dia naik ya. Jadi memang secara apa namanya grafik dia bagus, dia naik. Lalu kita lihat lagi dari key statistik. Key statistiknya di sini untuk lihat laporan keuangannya rasionya gimana, apakah bagus atau enggak secara singkat kita lihat. Nah, di sini oh bagus guys ya, dari return on equity ke return dari kuartal 2 kuartal 3 dia meningkat sedikit. Artinya apa? Dari efisiensi permodalannya makin bagus dia. Return on asetnya dia dari kuartal 2 kuartal 3 dia peningkatan guys. Artinya dia makin bagus guys ya. Jadi di kuartal 2 kuartal 3 dia improve. Artinya efisiensi aset maupun permodalannya makin bagus. Good job BCA. Penghasilannya juga improve ya. Penghasilan sebelum pajak ya tuh dari 12 menjadi 13. Lalu kita lihat di sini. Nah, current ratio dan debt to equity nggak perlu harus dibahas. Sebenarnya lo bisa bahas juga price to earning sama price book value. Ya, cuman ini 30 kalau di sini 27 sebenarnya masih oke dan standar. Kalau lo udah di atas dari 30 mungkin lo pikir-pikir lagi. Tapi itu kan salah satu penilaian ya guys ya. Lo nggak bisa bilang itu jelek karena dari price doang. Oke, kita lihat lagi dari Corp Action ya. Dari dividennya dia cukup oke kok. Setahun dia dibagi 2 kali dan 120 tambah 25 mungkin 155 per tahun. Ya bagus. Ya, tahun lalu. Jadi dia bagi dividennya rutin dan lumayan. Overall bagus nggak saham ini? Kalau berdasarkan kondisi saat ini bagus laporan keuangan dan juga growth-nya. Tapi emang lagi turun nih guys. Lalu Bank Mandiri.
Bank Mandiri sebenarnya sempat gue review berapa hari lalu. Tetapi balik lagi guys, lu nggak bisa yang kayak hari ini dan dibandingkan dengan beberapa hari kemudian gitu, ataupun sebulan 2 bulan kemudian karena bisa beda hasilnya. Makanya gue di sini mengajarkan lu untuk bisa menganalisa sendiri, ya. Oke, Eh, Bank Mandiri mana nih? Bank Mandiri dong. Oke. Bank Mandiri, dari lihat grafiknya dia naik terus, berarti bagus. Dia penyumbang positif juga di sini. Ya. Terus kalau kita lihat dari laporan keuangannya, dia di sini turun ya dari efisiensinya. Dari kuartal 2 kuartal 3 dia turun, tapi ya dua-duanya efisiensi aset dan permodalannya berkurang, tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi masih bagus menurut gua. Dan kalau pendapatan sebelum pajaknya itu dia di sini malah meningkat guys, tapi ROE dan ROA-nya ini dia kuartal 3 dia berkurang ya sedikit. Tapi menurut gua sih ya ini masih oke loh gitu. Nah, ini berarti asetnya dia bertambah nih. Dan permodalannya bertambah. Kenapa? Karena di sininya dia makin gede. Bu, dibandingkan di sini. Ya berarti kan yang menyebabkan ini turun bukan karena ini. Tetapi karena mungkin asetnya dan permodalannya bertambah. Oke. Ya. Itu kalau kita lihat lagi dari debt to equity ratio, nggak perlu kalau perbankan karena nggak terlalu detail di situ. Lalu, tuh, dividennya gue suka banget nih. Dividennya gede banget, 360. Dividen bagus, growth sahamnya bagus, laporan keuangan bagus. BMR ini menurut gue sih paling bagus saat ini dibandingkan dengan saham perbankan lain. Ya, menurut gue, BNI, misalkan kita lihat BNI. BNI itu kayak gimana sih? Bank Negara Indonesia. Kita lihat BNI. BNI di sini kita lihat secara growth 1 tahun terakhir dia naik ya guys ya. Lalu kita lihat dari laporan keuangannya di sini dia penurunan, ya terjadi penurunan juga di sini. Dari kuartal 2 kuartal 3 dia turun. Ya, dari pengelolaan aset juga tapi dia naik. Berarti artinya dari pengelolaan aset dia makin efisien. Dalam pengelolaan modalnya dia sedikit ada penurunan. Jadi menurut gua masih cukup oke nih BNI ini. Nah, terus kalau dilihat dari penghasilan dia sebenarnya bertambah. Sama tuh tadi kayak Bank Mandiri. Cuman di sini eh, apa ya? Modalnya berarti sedikit bertambah dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, di sini bisa lihat karena dia makin turun. Padahal hasilnya dia di sini harusnya lebih gede. Nah, itu. Kalau dari jumlah aset kayaknya sih dia hampir sama gitu. Oke, kita lihat dari corp action. Nah, di sini dia bagi dividen juga bagus ya 2022. Ya, berarti ini saham bagus juga nih. Berarti BNI, BMRI atau Bank Mandiri, BCA, Adaro nih penyumbang positif, ini yang negatif nih. Bank Rakyat Indonesia. Tapi sebenarnya top holdings itu cakep-cakep tau ya sebenarnya. Kalau lo tahu nih, lantas apa yang membuat dia turun sekali? Kita lihat. Nah, kalau ini dari secara growth tuh, lo lihat juga dia naik loh 1 tahun terakhir. Jadi ini penyumbang positif sebenarnya. Kalau kita lihat dari efisiensi permodalannya dan juga asetnya, dia asetnya makin efisien, permodalannya juga makin efisien. Ini juga bagus nih BRI ini, ya. Terus earn before tax-nya juga, earn before tax pendapatan sebelum pajaknya juga meningkat. Nah ini bagus nih, sama kayak Bank Mandiri nih. Ya. Terus kalau kita lihat daripada corp actionnya di sini dia juga bagi dividen. Ya, setahun 1 kali ya. 174. Jadi dividen juga bagus. Tapi kalau lo bandingin sama Bank Mandiri, gue lebih suka Bank Mandiri untuk 1 tahun terakhir karena dia hampir sama dengan BRI. Ya, bagus tuh growth-nya. Tapi bagi dividen lebih gede. Toh. Nah, gue tahu kenapa nih dia turun. Ini ada Goto di sini. Nah, ini. Tuh, lihat nih. Goto, Goto, kita lihat. Nah, Goto tuh kan, lihat kan 1 tahun terakhir dia terjun payung loh, dia turun. Lihat dari sini. Oh, laporan keuangannya nggak salah tanya, efisiensinya makin apa namanya nggak efisien, terus juga pengelolaan asetnya juga nggak efisien gitu. Karena kan kalau company-company kayak gini tuh ngelihat potensi guys, bukan melihat dari laporan keuangan. Jadi kalau lo invest ngelihat potensi, lo lihat mau dibilang fundamental gimana? Tapi kayak lebih ke depan lah gitu. Valuasinya gede, oh berarti bagus nih, bakal ke depan makin bagus. Kita nggak tahu ya. Berdasarkan growth sih di sini memang dia
apa ya, minus 6 triliun ya. Jadi memang makin baik, tapi masih minus, jadi kurang begitu bagus menurut gua. Terus kalau lihat utangnya dia 11% ya, dia sebenarnya masih kecil. Nah, kemampuan untuk bayar gede. Nah, ini yang bagus mungkin di sini. Terus bagi dividen ya nggak mungkin kayaknya. Kan. Ya udah, dari penjelasan di sini laporan keuangannya nggak bagus guys ya. Tetapi dan grafik sahamnya juga kurang bagus. Jadi dia penyumbang negatif juga di sini. Oke, potensinya bagus atau enggak kita lihat ke depan. Kalau gua sih tidak mau invest di mana yang memang dari laporan keuangannya masih belum bagus. Tetapi kan kalau teman-teman melihat potensi itu juga nggak masalah guys ya. Beda pendapat tuh biasa. Mcash integrasi, mari kita lihat Mcash. Nah, Mcash juga penyumbang negatif di sini ternyata 1 tahun terakhir dia nyungsep ya guys ya. Kalau lihat dari, kalau lu invest dari 5 tahun lalu masih profit, cuman kalau dari setahun lalu ya ambruk. Nah, kenapa laporan keuangan ya? Kita lihat dari return on equity maupun return on asset. Dari efisiensi permodalan dia makin efisien di kuartal 3. Dari pengelolaan aset dia makin efisien secara aset. Tetapi ya sebenarnya ini masih kurang sih. Kalau bisa sih satuan ke atas. Tapi dia ada perkembangan itu bagus. Return on equity-nya di sini juga ada perkembangan, dia bagus. Oke. Penghasilan sebelum pajaknya juga dia meningkat ya guys ya dari kuartal 2 kuartal 3. Jadi itu hal yang bagus juga nih. Utangnya gede banget 251%. Dia utangnya gede. Tapi kemampuan untuk bayar gede. Oke, kita lihat dari corp action. Ntar gue simpulin. Nggak, dia nggak bagi dividen. Kalau gue bilang company ini jujur sih, ini honest opinion ya. Menurut gue dia laporan keuangannya masih not bad lah, not bad. Tapi apa kalau mau invest di sini? Enggak kayaknya, enggak ya. Kenapa? Karena rasio debt to equity ratio-nya gede, terus walaupun kemampuan untuk bayar gede, tapi sahamnya dia turun juga. Terus kira-kira dia juga dari history apa ya, kurang aja sih. Kayak dari ini sahamnya tuh nggak mendukung. Ini tuh harusnya dia lebih naik gitu. Laporan keuangan not bad sebenarnya, bagus. Ya, cuman dia turun. Ya, ini ada apa? Kita harus lihat laporan keuangannya. Dia penyumbang negatif, penyumbang negatif, penyumbang negatif. Sisanya positif ya. Ini Telkom Indonesia, ini sama nih juga nih. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat Telkom Indonesia. Nah, di sini Telkom Indonesia dia 1 tahun terakhir minus ya, jadi dia turun. Laporan keuangannya di sini gue juga udah pernah ngejelasin. Kuartal 2, kuartal 3 dia turun. Kuartal 2, kuartal 3 dia juga turun dari aset maupun permodalan. Jadi eh, lebih efisienan kuartal 2. Tapi masih cukup bagus lah. Masih cukup efisien dan juga eh, efisien secara permodalan maupun aset. Ya. Kenapa? Karena dia nggak minus juga. Dan ya maksudnya nggak yang jomplang banget kalau untuk aset, tapi kalau permodalan agak jomplang nih. Ini bisa jadi disebabkan karena mungkin dari penghasilannya berkurang. Kita lihat, bener kan? Earn before tax-nya aja di sini dari kuartal 2 kuartal 3 berkurang jauh gitu. Ya jadi ini bisa jadi salah satu aspek. Sebenarnya biasanya gue lebih suka sih ngelihatnya dari net income ya. Oke, kita lihat lagi misalkan dari sini ya. eh Debt to equity ratio atau utangnya lah gampangnya gimana. Dia makin berkurang kuartal 2 kuartal 3. Jadi bagus sebenarnya. Kemampuan untuk membayarnya juga meningkat sebenarnya. Jadi kalau lu mau invest di sini sebenarnya lebih lihat potensi ya. Nah, kalau untuk kemampuan untuk bayarnya sesuai nggak atau cukup bagus nggak? Nggak gitu. Karena dia di bawah dari 100%. Tapi ya untuk growth-nya sih bagus gitu. Nah, corp action dia bagi dividen nggak? Kita lihat. Oh, dia bagi dividen. Dividennya bagus. Jadi menurut gua kesimpulannya seperti apa teman-teman semua? Ayo, bagus nggak? Nah, kesimpulan gua kurang begitu oke sih. Kalau Telkom sebenarnya overall sih udah cukup menarik ya, udah mulai ada perkembangan. Tapi apakah gua mau invest di sini? Nggak, not yet menurut gua. Nah, Telkom ya, jadi dia penyumbang negatif juga. Oke, kita lihat nih United Tractors. Ini salah satu saham favorit gue juga nih, United Tractors. Nah, kalau lihat dari growth-nya 1 tahun lalu, dia meningkat sebenarnya. Jadi dia bagus nih.
Cuman saat-saat ini memang lagi turun. Nah, kita lihat dari histori laporan keuangannya secara singkat aja dah. Dari pengelolaan aset maupun permodalan, dia sebenarnya masih cukup efisien. Tetapi dia di kuartal 3 mengalami penurunan. Jadi lebih efisienan kuartal 2. Ya, sini berkurang kan? Ini berkurang juga. Lalu kita lihat earn before tax. Earn before tax-nya ini di sini lebih kecil. Makanya kenapa ROA dan ROE-nya itu kecil karena memang penghasilannya itu menurun, guys ya. Lalu kita lihat lagi dari debt to equity ratio. Kita lihat dari debt to equity ratio untuk kita tahu utangnya. Utangnya makin naik, guys ya. Naik 10%. Nah, tetapi kemampuan untuk bayarnya masih tinggi. Jadi menurut gua nggak masalah. Ya. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan kayak gini, lu bisa sampai 71% aja tuh udah cukup bagus. Karena kalau usaha-usaha yang kayak United Tractors tuh, yang kayak Batubara and the Gang, itu biasanya tuh utangnya gede-gede, guys. Tapi di sini menurut gua company ini bagus. Loh. Dia jelas naik kurvanya, terus juga laporan keuangannya juga bagus. Oke. Terus Corp Action. Dia bagi dividennya juga ganteng, guys ya. Lihat nih, bagi dividen 2 kali. Ganteng banget loh. Lihat 2 kali bagi dividen 800 sama 900 perak. Kalau dia, apa namanya, dia punya saham ini banyak banget, untung lu gede banget gitu loh, guys. Ya, jadi ini sih, ini benefit yang lu mesti tahu. Ya, dividennya gede banget gitu. Dan growth-nya juga cukup oke. Makanya menarik. Oke, dari sini kesimpulannya di sini yang bikin positif nih negatif ya penyumbang ini penyumbang positif 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 negatif 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 positif ya tuh 2 3 4 ya berarti 4 penyumbang negatif sisanya 1 2 3 4 5 6 itu penyumbang positif. Berarti masih banyak nih yang positif. Lantas kenapa dia bisa minus segede gini? Artinya apa? Kesimpulan gue paling berarti si manajer investasi lebih banyak invest di yang di minus ini gitu. Entah dia mungkin di Goto, entah mungkin di mana gitu ya di Mcash. Nah, itu menyebabkan ya rata-rata keuntungannya itu masih negatif. Tapi kalau misalkan mereka menitik beratkan untuk mereka beli saham Bank Mandiri atau BCA yang lebih banyak, harusnya sih dia positif, guys ya. Masih positif ya, walaupun cuma 2 atau 3% ya. Tapi dia mah harusnya positif. Nah, apakah gue mau invest di reksadana ini untuk 1 tahun ke depan, kalaupun gue ada budget? Jawabannya adalah untuk saat ini belum, gitu. Mungkin di ke depan hari, iya. Tergantung dari top holdings nih. Ya, kalau misalkan top holdingsnya dia mungkin ada ya perbaikan atau perubahan ya mungkin. Untuk saat ini sih belum gitu ya. Tetapi bukan berarti dia jelek ya guys ya. Itu bagus secara reputasi tapi ya kurang aja untuk saat ini meyakinkan gue untuk invest. Tapi balik lagi keputusan investasi ada di diri masing-masing. Ya, ini gue hanya mengungkapkan diri gue. Kalau misalkan emang bagus-bagus, kalau enggak juga enggak, ya masalah beda opini itu biasa lah dalam investasi. Jadi gue tidak ingin kamu buat keputusan investasi karena gue. Oke, dan pesan gue di 2023 apakah ini akan bagus atau enggak sebenarnya masih challenging ya. Kalau untuk yang ke Telkom mungkin masih bisa improve. Mcash gue nggak tahu ya. Goto maybe ya. Ini masih maybe tapi ini kemungkinan masih tough sih. Jadi bakal turun masih akan turun lagi. Tapi United Tractor and the Gang nih Adaro nih bisa naik terbang. Astra mungkin juga kemungkinan terbang. Tetapi balik lagi ya guys ya keputusan investasi di diri masing-masing. Oke, buat teman-teman semua yang merasa informasi gue bagus untuk kamu share, kamu coba share aja di sosial media kamu, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Dan apabila kamu ingin mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di sini nih. OLXI 8A9, oke? Nanti kalau lu misalkan, apa namanya, invest 100.000 lo bisa dapat 25.000. Lumayan kan untuk mulai investasi, tetapi balik lagi, keputusan investasi ada di diri masing-masing. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.